Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 10 April 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Mari berdoa. Ya Allah di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan terus anugerahkan bagi kehidupan kami. Ya Allah di sorga, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami mohon Tuhan terangi setiap hati kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti. Lalu kami berlakukan di tengah-tengah hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami sedia mendengar. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita akan dituntun satu tema, bingung karena gelap. Pusak belanna malilin. Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang punya peran sangat penting pada perusahaan PLTU di salah satu daerah. Sewaktu-waktu saya menunggu dia pulang kerja. Namun tidak lama kemudian masuk pesan via WA bahwa saya masih lanjut bekerja. Dia lembur kerja karena ada kerusakan yang fatal, bisa berakibat mati lampu di daerah itu dan berpengaruh kepada daerah lainnya. Saudara-saudara, Yohanes memberikan contoh kehidupan yang praktis bagi orang yang mengenal Allah. Pertama, orang yang mengenal Allah hidup dalam terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang. Kedua, orang yang hidup dalam terang harus nyata dalam tindakannya yang benar. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam terang namun membenci saudaranya sendiri? Membenci itu adalah perbuatan kegelapan. Jadi orang yang hidup membenci saudaranya digolongkan hidup dalam kegelapan. Diberitakan bahwa semua yang hidup dalam terang, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Saudara-saudara, apakah kita sadar bahwa sekarang ini banyak orang Kristen yang telah meninggalkan kasih mula-mula? Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia, padahal seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sebelum memberikan nasihat
kepada orang lain untuk saling mengasihi, kita harus terlebih dulu lihat apakah saya sudah mengasihi dengan standar Tuhan. Ini mungkin terlihat sepele, namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Ibarat menuntun orang kepada terang, namun kita sendiri belum keluar dari kegelapan. Akhirnya kita bingung karena gelap. Mau diarahkan kemana jadinya? Karena itu, tetaplah konsisten melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup ini, maka Dia berjanji memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang setia. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah di sorga untuk waktu ini, ketika kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan dan merenungkannya saat ini. Mampukanlah kami ya Allah di sorga, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah terlebih dulu kami keluar dari kegelapan yang meliputi kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan terang kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.